Seputar sepak bola, berikut ulasannya. Konser Coldplay dan Piala Dunia U17 2023 diharapkan bisa menambah jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan Nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman). Menjelang tutup tahun, ada dua event besar di Indonesia, yaitu konser Coldplay dan Piala Dunia U17 2023. Kedua event tersebut diharapkan bisa menambah jumlah wisatawan secara signifikan, baik wisatawan Nusantara (Wisnus) maupun wisatawan mancanegara (Wisman). Konser band asal Inggris, Coldplay, bakal digelar di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2023. Lalu, Piala Dunia U17 2023 diadakan di 4 kota yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember tahun 2023. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Vincentius Jemadu mengatakan pihaknya optimistis dua event besar tersebut bisa meningkatkan jumlah wisatawan, terutama Wisnus. Jumlah pergerakan Wisnus di tahun ini diakuinya masih jauh dari target meski kini sudah memasuki bulan November. Jika dilihat secara agregat, periode dari Januari sampai September tahun 2023, perjalanan Wisnus meningkat sebesar 12,81% dibanding tahun lalu atau dengan total 626,009 juta perjalanan. Jadi, kita tinggal menambah beberapa ratus juta lagi untuk mencapai 1 miliar pergerakan, terang pria yang biasa disapa VJ ini di The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Untuk mencapai 1,2-1,4 miliar memang sangat berat. Tapi kami optimis setidaknya bisa mencapai 1 miliar dulu karena masih ada dua event besar di akhir tahun ini, lanjutnya. VJ menambahkan, Piala Dunia U17 2023 bakal menampilkan 52 pertandingan selama hampir 1 bulan. Jumlah penonton tiap pertandingan diprediksi minimal 10.000 penonton, bahkan bisa jauh lebih banyak karena itu baru perkiraan awal dan minimal. Tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Menpora Ridhito Aryotejo saat bersuah foto di depan trofi Piala Dunia U17 2023 bersama Ketum PSSI Erick Thohir di Surabaya. Liputan 6.com/, Dian Kurniawan. Kalau 10.000 penonton saja tiap pertandingan, jadi 52 pertandingan bisa mencapai 520.000 penonton dan kemungkinan besar bisa lebih, apalagi kalau pas timnas kita main atau laga semi-final dan final. Mereka juga bukan hanya menonton pertandingan, tapi ada juga yang jalan-jalan ke tempat wisata, terang Vincentius. Piala Dunia U17 juga berpotensi banyak Wisman, begitu juga dengan konser Coldplay. Kemungkinan banyak yang menginap di Jakarta dan pergi ke tempat-tempat wisata atau belanja, harapannya tentu mereka akan tinggal lebih lama dan banyak belanja, sambungnya. Berbeda dengan Wisnus, pergerakan Wisman menunjukkan target 8,5 juta Wisman sudah terpenuhi dan optimis pada akhir 2023 mampu menembus 10 juta kedatangan. Dalam laporan terbaru dari Biro Pusat Statistik BPS pada September tahun 2023 tercatat sebanyak 1.070.025 kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Jumlah ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan bulan Agustus. Tetapi, mengalami kenaikan 52,76% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kunjungan Wisman, vokalis Coldplay, Chris Martin tampil di Stadion Parken di Copenhagen, Denmark, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Mats Claus Rasmussen, Ritzaus Scanpix via app. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September tahun 2023 terdapat 5 kebangsaan yang sangat signifikan, yaitu dari Malaysia sebanyak 152.510 Wisman 14,22%, kedua Australia dengan 142.057 Wisman 13,09%, diikuti Singapura 114.713 10,75, Tiongkok 88.758 8,29%, dan Timur Leste 57.560 5,38%. Disebutkan bahwa kedatangan Wisman terbanyak melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, dan diikuti Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sebagai gerbang utama.
Secara kumulatif dari Januari hingga September tahun 2023 ada peningkatan sebesar 143,41% atau secara total sudah mencapai 8.513.505, ungkap Vincentius. Dengan perolehan itu, target kedatangan Wisman tahun ini sudah tercapai. Namun, pemerintah masih optimis bahwa jumlah turis asing yang masuk hingga akhir 2023 bisa menembus 10 juta. Namun, pencapaian target untuk pergerakan wisatawan Nusantara masih jauh dari target 1,2 juta pergerakan. Vincentius mengatakan bahwa selain faktor konektivitas, instrumen yang paling efektif dalam menaikkan jumlah wisatawan Nusantara yaitu dengan menggelar berbagai event. Dalam penyelenggaraan event tersebut, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah kabupaten. Terutama kolaborasi kita melihat baik pemerintah daerah maupun instansi ada keterbatasan, ujarnya. Prediksi pemulihan pergerakan Wisnus. Wisatawan berjalan menyusuri kawasan desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Sejumlah strategi dirancang agar mencapai target kunjungan wisatawan baik asing maupun dalam negeri. Salah satunya mengintensifkan ajang pameran wisata. Salah satu event yang didorong yakni Gebyar Wisata Nusantara Expo yang pada 2023 menginjak tahun ke-19 penyelenggaraan. Digelar sejak 2003, ajang tersebut akan mendatangkan dinas pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia ke Jakarta. Pemerintah daerah dan para pemangku sektor wisata daerah diharapkan bisa memanfaatkan ajang untuk mempromosikan destinasi wisata di daerahnya. Ia juga berharap tahun depan frekuensi penerbangan akan kembali sehingga rute yang sebelumnya, pariwisata Indonesia diramalkan akan kembali pulih 100% pada awal 2024 hingga akhir 2024, sehingga akan mendorong peningkatan wisatawan Nusantara. Terlebih menurutnya sebanyak 50 hingga 55% Wisnus melakukan perjalanan lewat road trip. Kita mendorong setiap kabupaten kota membuat event berkualitas dan berkelas, tegasnya lagi. Pemerintah mengaku berusaha untuk mengenjot pariwisata tahun depan karena berharap sektor ini bisa menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan tersebut, kata Vincentius, tetap akan mengacu pada pilar yang sudah dijalankan yaitu kolaborasi, inovasi dan adaptasi yang harus terus digaungkan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.